Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini di episode 10 insya Allah kita akan berbagi informasi cara melapor yang aman. Peduli saja tidak cukup. Episode ini membantu ayahanda dan bunda memahami bahwa pelaporan harus dilakukan dengan tenang, terarah, dan berpusat pada keselamatan anak. Banyak orang sebenarnya peduli ketika melihat anak dalam risiko. Masalahnya, mereka sering bingung harus bertindak bagaimana. Kepedulian perlu diikuti langkah yang aman. Melindungi anak, menjaga privasi, dan menghubungkan informasi ke jalur yang tepat. Dalam hal ini adalah melalui Sapa 129 atau WhatsApp 08111129 atau hotline dari UPTD PPA di tempat ibu masing-masing tinggal, terutama ibu bapak yang ada di kabupaten atau kota. Di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, UPTD PPA ini juga dipersiapkan dalam bentuk satgas di masing-masing desa karena keluasan daerah dari sebuah kabupaten. Coba bayangkan seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, itu luas-luas semua. Kabupaten Majalengka atau kabupaten mana yang lebih luas lagi, Kabupaten Bekasi. Itu mereka dan satgas. Bagaimana dengan kabupaten ibu bapak tinggal? Adakah UPTD PPA-nya atau ada satgas kah? Untuk itu, ayo kita berupaya bertanya kepada pertama ke Babinsa atau ke Babin Kamtibmas atau ke kepala desa atau ke camat yang kita kenal. Jangan diam, harus aktif sehingga kita memiliki nomor kontak yang sewaktu-waktu berguna untuk kita sebarkan atau pada saat kita menemukan ada hal-hal yang perlu kita laporkan. Ayahanda dan bunda, melapor berbeda dengan menyebarkan berita. Clear ya? Menyebarkan cerita adalah cerita yang bergerak terlalu luas dan tidak terarah. Menyebarkan cerita menambah gosip, rasa malu, menimbulkan stigma. Sering tidak membantu keselamatan anak. Menyebarkan cerita membuka risiko privasi yang lebih besar. Perlu kami ingatkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di pasal 19 identitas anak sebagai pelaku, korban, atau saksi itu tidak boleh bocor ke media. Pasal 97, kalau sampai identitas dari anak-anak tersebut bocor, itu harus dipidana 5 tahun, denda 500 juta. Begitu tuh penghargaan negara untuk menjaga identitas anak jangan sampai bocor. Bila bocor pun sudah ada peraturan Presiden nomor 75 tahun 2020 terkait dengan hal-hal pemenuhan hak-hak anak korban
dan saksi tindak pidana. Salah satunya, bila nama anak itu sampai bocor, si anak korban ini memiliki hak untuk pergantian nama melalui mekanisme Dukcapil. Itu ada Pepresnya. Tolong, ayo baca Pepres itu baik-baik. Kemudian, melapor yang aman. Nih, melapor yang aman adalah informasi disampaikan ke jalur yang tepat. Tadi nomor yang sudah kami sebutkan awal ya. Dua, tujuannya melindungi, bukan memperluas cerita supaya petugas segera tahu dan mereka akan segera mengamankan anak ini dan akan menjaga privasi anak tersebut. Ketiga, fakta dibawa seperlunya dan tenang. Lalu terakhir, anak tetap menjadi pusat pertimbangan demi kepentingan terbaik anak kita. Hubungan hambatan umum saat orang ingin melapor. Ini biasanya nih kalau di pembelajaran kriminolog ini juga menjadi uh, catatan penting. Kenapa ya orang tidak berani melapor nih? Kenapa? Pertama, takut salah. Khawatir menilai terlalu jauh atau tidak lengkap. Ibu bapak, di materi-materi sebelumnya kami sudah ungkapkan. Pertama, percaya. Kedua, tenangkan. Ketiga, minta bantuan. Dipercaya itu informasi tidak harus detail. Informasi kalau anak itu sudah melapor, segera itu diambil. Yang kemudian kita tenangkan anak kita, jangan hanya diam di tempat, tapi segera lapor. Untuk itu, jangan takut salah. Kedua, takut dianggap ikut campur. Ayo, sejak tanggal 20 November tahun 1989, urusan anak menjadi urusan publik. Tetangga mengetahui ada anak yang sedang mengalami kemalangan, itu segera dilaporkan ke pihak berwenang. Atau minimal kita menegur atau mencegah. Tapi yang paling penting melaporkan. Berkata ah saja itu sudah tanda-tanda anak mengalami kekerasan. Padahal diam bisa membuat risiko terus berjalan. Ketiga, takut memperburuk keadaan. Karena tidak tahu langkah aman yang tepat itu bagaimana. Tadi lapor saja. Sapa 129. Tidak perlu bayar pulsa atau WhatsApp 08111129 Ayo ayahanda dan bunda, bapak ibu guru, ambil bagian untuk menyelamatkan anak-anak kita. Tidak tahu harus kemana. Jalur pelaporan tidak selalu jelas semua tempat. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan sebuah Permen PPA nomor 7 tahun 2024 mengenai lembaga perlindungan khusus yang ramah anak. Salah satu itu UPTD PPA. Dan UPTD PPA itu Bapak Ibu juga ada standarnya. Ada aturan yang dikeluarkan oleh Permen PPA. Kalau belum, itu yang kemudian perlu kita advokasi kepada bupati dan wali kota, di mana orang-orang yang kita percaya, yang kita pilih. Memahami hambatan ini penting agar komunitas bisa menyiapkan jalur pelaporan yang sederhana dan mudah dijangkau. Khususnya di sekolah,
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Permen Dikdasmen nomor 6 tahun 2026. Baca. Di sana juga dipersyaratkan sebuah sekolah itu perlu menyediakan jalur pelaporan. Kemudian 3 prinsip pelaporan yang aman. Ini 3 prinsip yang perlu kita kuasai. Pertama, utamakan keselamatan anak. Setiap langkah diukur dari apa yang paling aman bagi anak saat ini. Untuk itu, perlu juga kita mengetahui nomor hotline dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga yang ditunjuk oleh LPSK di daerah. Yang bisa saja hari ini kalau belum ada, kita optimalkan Polres atau Polsek. Untuk itu, teman-teman dari Polres atau Polsek, yang ideal adalah Polres karena di sana ada UPT PA, ada unit khusus perempuan dan anak. Nih, setiap langkah harus kita pastikan anak aman. Kedua, sampaikan fakta seperlunya. Catat dan sampaikan apa yang terlihat atau terdengar tanpa tafsir berlebihan. Detailannya itu menjadi urusan petugas-petugas yang diberi kewenangan oleh pemerintah yang ada di UPTD PPA. Yuk, sekolah jangan ambil bagian untuk itu. Jangan membebani diri Anda. Sudah ada lembaga khusus yang diatur oleh peraturan presiden untuk menangani itu. Bukan Bapak Ibu di sekolah. Tugas Ibu Bapak di sekolah mengetahui, lapor. Itu saja. Lalu yang ketiga, gunakan jalur yang tepat. Jalur yang tepat, prinsip yang ketiga ini. Informasi bergerak ke pihak yang memang berwenang atau siap membantu, yaitu tadi melalui Sapa 129 atau WhatsApp atau melalui hotline UPTD PPA. Di luar itu tidak ada kewenangan. Yang ada kewenangan itu ada di UPTD PPA. Diatur loh oleh Pepres loh. Diatur loh oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bukan berarti UPTD PPA itu hanya menangani tindak pidana kekerasan seksual, tapi semua hal yang membuat perempuan dan anak tidak nyaman boleh lapor ke situ. Poin penting. Kemudian, apa yang perlu dicatat saat ada kejadian? Tolong dicatat ya. Apa yang perlu dicatat saat kejadian? Pertama, waktu. Kapan kejadian atau tanda risiko terlihat? Waktu, kalau boleh, hari, tanggal, jam, menit, sampai ke sekunnya, detik. Kedua, tempat. Di mana situasi terjadi atau teramati? Di rumah, di tempat bermain, di sekolah, atau di tempat umum. Harus ada. Apa yang terlihat atau terdengar? Fakta seperlunya saja. Bukan dugaan panjang. Sedikit saja informasi sebagai clue, nanti yang mengungkap itu adalah UPTD PPA. Siapa yang hadir? Orang yang ada di sekitar saat itu. Yang hadir siapa? Itu bisa jadi calon saksi. Nanti akan dimintai
keterangan. Bapak, Ibu, guru, atau orang tua yang melihat, jangan khawatir. Bapak, Ibu jadi saksi itu akan dilindungi oleh undang-undang. Juga ada lembaga yang akan memberikan perlindungan. Jangan khawatir. Ada Polres atau ada LPSK. Kemudian yang terakhir, tindakan awal. Apa yang sudah dilakukan untuk mengamankan situasi? Tindakan awal itu apa saja? Kita sudah menenangkan, kita sudah menempatkan anak itu di tempat yang aman, yang terhindar dari jangkauan pelaku atau keluarga pelaku. Itu penting. Ini harus perlu kita upayakan. Kemudian yang tidak perlu dilakukan. Sesi ini menjadi sesi yang sangat menarik. Kita diperkaya berbagai pengetahuan. Hindari. Pertama, menambah tafsir yang belum jelas. Gunakanlah praduga tak bersalah. Presumption of innocence. Jadi, seakan-akan tuh. Jadi, jangan menambah-nambah. Apa yang diceritakan anak itu ditulis, dicatat. Lalu, pastikan 100% Bapak Ibu menaruh kepercayaan kepada anak kita. Kalau ada hal lain nanti yang muncul, biarlah itu menjadi urusan mereka yang diberi kewenangan, bukan kita. Kedua, memperdebatkan kasus di ruang publik. Jangan itu dibawa. Kasihan. Ini banyak ya kasus-kasus. Memang sebetulnya tujuan untuk melakukan advokasi, tapi kebablasan. Banyak televisi, banyak radio, atau media mengungkapkan cerita itu, dibahas jadi bahan. Yang mereka tidak pikirkan, ada anak yang jadi korban, dan juga ada anak yang menjadi pelaku yang memiliki masa depan. Menyebarkan cerita ke banyak pihak melalui WhatsApp, melalui TikTok, atau melalui Instagram untuk memviralkan. Kalau tidak viral, tidak ada perhatian. Hindarkan tuh. Untuk itu, ini menjadi koreksi juga bagi aparatur hukum supaya mereka itu anggap segera untuk melakukan upaya-upaya. Lalu membuka identitas anak tanpa perlindungan. Nah, ini bisa kena pasal nih, pasal 97 Undang-Undang 11 tahun 2012. 5 tahun, denda 500 juta. Jaga kerahasiaan karena satu, anak perlu terlindung dari rasa malu dan gosip. Dua, privasi membantu menjaga rasa aman. Ketiga, informasi hanya bergerak ke pihak yang tepat. Lalu terakhir, kerahasiaan bukan menutup-nutupi, tetapi melindungi. 3 undang-undang yang diinvestasikan negara untuk memastikan anak terlindungi privasinya. Pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi publik. Pasal 17 memastikan informasi anak itu yang terlindungi. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Peran komunitas dan daftar kontak aman yang perlu tersedia di gadget kita. Siapa saja yang bisa menjadi jejaring aman? Pertama, RT atau RW atau tokoh lingkungan. Kedua, guru
atau pengelola sekolah atau PAUD. Ketiga, kader atau layanan sosial lokal. Ada ibu kader-kader PKK, kader posyandu. Itu mereka biasanya sudah terpapar terkait dengan hal ini. Selanjutnya, petugas kesehatan atau pendamping. Lalu yang terakhir, jalur hukum atau perlindungan yang relevan. Atau Satgas, atau Satgas PPA, atau hotline Sapa 129, atau UPTD PPA. Ini peran komunitas dan daftar kontak aman yang harus kita miliki bersama-sama. Siapkan catatan kejadian dan 3 kontak aman. Format terkait dengan catatan kejadian yang sudah kami ungkapkan sebelumnya, kami ulangi lagi. Pertama, waktu, tempat, apa yang terlihat dan didengar. Keempat, siapa yang hadir. Lalu, tindakan awal. 3 kontak aman terdekat. Pertama, sekolah atau pengelola layanan anak. Misalnya RBRA atau RPetra, masuk. 2, layanan kesehatan atau layanan sosial yang ada di lokasi kita. Apa? UPTD PPA. Ketiga, jalur perlindungan atau aparat yang relevan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dalam situasi perlindungan anak, yang utama bukan siapa yang paling cepat bicara, tetapi apa yang paling aman bagi anak-anak kita. Untuk itu, ayo siapkan format catatan kejadian yang sederhana. Kronologi biasanya jadi bahan awal untuk polisi untuk menindaklanjuti laporan untuk pelaku. Kronologi juga sangat bermanfaat bagi UPTD PPA di dalam memberikan penanganan awal. Kedua, tentukan 3 kontak aman terdekat. Tadi di sekolah atau di UPTD PPA. Ketiga, ingat, melapor adalah tindakan perlindungan, bukan penyebaran cerita. Jadi, ayahanda dan bunda yang ada di masing-masing daerah, bila ada kejadian, jangan didiamkan saja. Komunitas yang tahu cara melapor dengan benar akan lebih cepat melindungi anak dan akan mengurangi kerusakan yang tidak perlu. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah yang terus-menerus memberikan cahaya kepada kita, yang sudah lembut semakin lembut lagi kepada anak-anak kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.